Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channelnya Nurul Iman dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat-sahabatku selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Semoga pertemuan ini, kajian ini mendapatkan hikmah, barokah dan manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ingin menjelaskan lagi yaitu bab nawaqidul wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa rahimahullahu ta'ala fi darul. Bismillahirrahmanirrahim. Illa nauma qa'idin, angin turune wong kang lungguh, mumakinin kang netepaken mak'adahu ing biritna isi qa'id, minal ardi saking bumi ay maqarrihi, tegese panggonane tempat saking panggonane netepne si qa'id. Wa huwalan utawi minal ardi iku muta'alikun kang jumantel bimakanin kalawan makanin. Ai walawih tamalan tegese sanajan ono ne tamkin iku ihtimal hatta lawi tayakona, maka malah yenta lamun ngayakinakeun sapa si qaid anama ing turu wasyakal memang hal kana anatah ono sapa si qaid iku mutamakinan netepakeun biritne aula atau orang lam yang takid, maka orang membatalkan apa wudhunya si qaid. Kemarin kan yang membatalkan wudhu itu, syaratnya yang membatalkan wudhu itu yang ke satu, keluarnya dari jalan depan maupun jalan belakang itu bisa mengakibatkan membatalkan wudhu. Kalau jalan depan contohnya air kencing, air madi, air wadi, air darah haid, istihadah. Kalau kelamaan, kalau disegerakan ya nggak bisa membatalkan wudhu. Kalau sudah lama bisa membatalkan wudhu. Kemudian wiladahnya kalau berlumuran darah ya. Kemudian yang di belakang yaitu kentut, keluar kotor ya, kotoran, nah itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian tidur bisa membatalkan wudhu kalau tidurnya berbaring. Kalau berbaring tidurnya, tapi kalau cuman tiduran nggak dapat membatalkan wudhu. Kalau cuman tiduran, dalam maksudnya tiduran itu dalam keadaan sadar, itu enggak membatalkan wudhu. Kalau tidurnya lenyap, hati kita enggak ingat apa-apa, itu membatalkan wudhu. Kemudian tidur itu berbaring ya, membatalkan wudhu itu. Kecuali tidurnya itu orang yang duduk. Illa nauma qa'idin di sini, kecuali tidurnya orang yang lagi duduk. Maksudnya kan kita mah suka tidur itu berbaring. Kalau para santri tidurnya itu jarang berbaring, suka duduk gitu. Kalau misalkan ngaji kitab ya duduk, saking khusyuknya ngaji, gak inget apa-apa, nundutan gitu. Gak inget apa-apa, tidur, guru sudah bubar, dia masih duduk. Orang-orang pada sudah membaca Robbana Ampana, dia masih duduk. Nah itu jagonya santri, tidur sambil duduk, kebiasaan santri. Karena waktu saya dulu juga pengalaman seperti itu. Kalau gak salah saya lagi ngaji tafsir ya, kemudian
saya duduk, emang lelah ya, waktu siang itu lelah. Kemudian ngaji sambil duduk. Kan kebetulan saya itu di situ tukang adan ya, disuruh adan malah tidur. Orang-orang pada bubar, saya malu di situ sama guru saya. Nah, itulah kelebihan santri. Bisanya tidur sambil duduk, kebiasaannya. Kalau misalkan ya kita juga kalau habis tahajud, kemudian menunggu subuh, ketiduran ya, menunggu subuh ketiduran, tapi tidurnya itu sambil duduk. Asal mumakinin, tetap birit, tetap pantat kita menempel dengan bumi gitu, enggak berubah, enggak ngangkat. Nah, itu enggak membatalkan wudhu. Yakin misalkan kita itu pantat kita itu enggak mengangkat sekalipun, enggak membatalkan wudhu. Yakin. Misalkan kita sudah tahajud nih, kemudian masuk waktu subuh, ngangkat enggak, pantat ragu, misalkan ragu. Nah, itu enggak membatalkan wudhu. Kalau seperti itu jangan diragukan, sadarnya dalam keadaan duduk dan bangunnya juga dalam keadaan duduk gitu, saat itu aja rapi. Nah, itu enggak membatalkan wudhu, walaupun kita ada keraguan di hati kita, asalkan bangun dalam keadaan duduk dan bangun juga dalam keadaan duduk gitu. Walau zalat lan sanajan robah opo sopo ihdayatayna naimi sasawijine birit karone wong kang lungguh mutamakinin kang netepaken makorihi saking panggonan netepne si koid koblang tibahi ing dalam sadurunge nyarine si koid yakinan kalawan yakin ing taqodo maka ngabatalkan apa wudhunya si koid. Misalkan robah nih, ada seorang yang lagi intikaf atau sudah sholat tahajud kemudian duduk sambil tidur ya, tidurnya itu sambil duduk ya, intikaf sebutnya di masjid. Kemudian orang itu mengangkat pantatnya, itu mengangkat, misalkan ini ada pantat nih dua misalkan gini ya. Nah, yang satu itu mengangkat gini, jadi gini dah, nundutan gini, mengangkat, yang satunya itu mengangkat. Nah, itu gimana? Nah, itu membatalkan wudhu kalau mengangkat. Tapi kalau sadar ya, kalau nggak sadar kemudian langsung sadar dah. Ini ada orang yang intikaf di masjid, kemudian robah pantatnya yang satu, ngangkat satu itu, tapi belum bangun. Ini dalam keadaan tidur ya, terpejam matanya, hati gak sadar, kemudian sadar. Nah, sadar dalam keadaan gini, dalam keadaan mengangkat pantatnya satu. Nah, atau enggak, kalau enggak ngangkat satu ya misalkan gini, nah itu ngangkat yang belakang, nah itu batal wudhu. Kalau ngangkatnya dalam keadaan tidak sadar kemudian sadar, nah gitu, itu batalkan wudhu. Kemudian ada lagi au ba'dahu atawa ing dalam sawise intibah au mahu atawa ing dalam sumartane intibah au syaka atawa mangmang fi taqdimihi ing dalam ngadinginakeun ieu intibah
falanakdo maka ora batal udune si qaid. Atau sesudahnya bangun, sudah bangun misalkan, sudah bangun nih, sudah bangun, sudah sadar ya, sudah bangun, sudah sadar, kemudian disertai dengan sadar ya, disertai dengan sadar, bangun dengan sadar tapi mengangkat gitu, itu batal gak? Ya enggak batal, karena dia itu sudah sadar. Ini intinya kalau kita tidurnya yakin nggak batal, nggak mengangkat pantatnya, memakinin netep, nah itu nggak batal, yakin. Asalkan jangan mengangkat dalam keadaan tidak sadar, kemudian sadar, nah itu batal wudu. Intinya kalau misalkan kita bangunnya dalam keadaan memakinin duduk tetap di situ, nggak berubah, ini nggak mengangkat pantatnya, bangun juga dalam keadaan memakinin tetap di tempat tersebut, nah itu enggak membatalkan wudu. As-salisu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.